Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah fil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk bertemu kembali dalam mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pada pertemuan kali ini insyaallah dari halaman 10 kemudian sampai halaman 11 baris yang keempat. Jadi ada beberapa ayat di sana, ya, itu semua menunjukkan tentang satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat mahabbah, ya, kecintaan Allah kepada hambanya. Dan kecintaan ini ada dua, ya fillah, kecintaan Allah kepada hambanya, kemudian kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, para salafun saleh, mereka menetapkan sifat mahabbah, sifat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Dan sifat cinta ini adalah sifat yang hakiki, ya. Coba kita bandingkan atau kita timbang dengan kaidah yang telah disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, ya, sebagaimana beliau mengtakrif atau memberikan pengertian tentang masalah istiwa, ya. Al-istiwa'u ma'lum, ya. Kita ganti al-mahabbatu ma'lumah. Cinta Allah Subhanahu wa taala itu ma'lumah, diketahui. Di sini ada yang tidak tahu artinya cinta? Tahu, ya, ya, tahu. Insyaallah semuanya tahu, ya. Wa kaifiyatuha, dan bagaimana bentuk cinta Allah, ya, detailnya cinta Allah majhulah, tidak ada yang tahu. Ya, adapun cinta hamba kita tahu, ya. Tapi cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini karena merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya kita faham. Cuman bagaimana bentuknya, detailnya cinta Allah ini adalah majhulah, tidak ada yang mengetahui. Wal imanu biha wajib, ya. Iman kepada sifat Allah mahabbah ini adalah wajib. Yang terakhir apa? Wassu'alu anha bid'atun, ya. Menanyakan bagaimananya kecintaan Allah atau sifat cinta Allah ini termasuk perkara yang diada-adakan atau perkara bid'ah. Maka ikhwafillah, kita sekali lagi menetapkan sebagaimana para ulama salafun saleh menetapkan, Allah punya sifat cinta kepada hambanya, ya, tapi cintanya tidak sama dengan makhluknya. Tidak seperti sebagaimana sebagian kelompok yang sesat, ya, diantaranya adalah Jahmiyah, ya, mereka mentakwilkan, hakikatnya mereka ingin menafikan sifat mahabbah Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka menafsirkan atau menakwilkan dengan apa? I'ta'uhum sawaba. Jadi maksudnya kecintaan Allah kepada hambanya itu apa? Allah memberikan pahala kepada hambanya, ya. Maknanya kan sangat jauh, ya. Dan ini dibantah oleh banyak sekali hadis dan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Salah satunya dalam Sahihain, riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila Allah mencintai seorang hamba, ya, kita pahamkan mana cinta. Apa yang dilakukan oleh Allah? Da'a Jibrila faqala. Allah menyeru kepada Jibril, kemudian Allah berfirman, "Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu." Saya mencintai fulan, maka kamu juga mencintai fulan, atau cintailah fulan. Ya, kalau takwil tadi kita pakai Allah mencintai fulan ditakwilkan dengan memberikan pahala. Lah ini Jibril juga mencintai. Sebenarnya siapa yang memberikan pahala? Jibril ataukah Allah? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini sebenarnya sudah kita tahu, ya, kesalahan atau kekurangan daripada takwil mereka. Kemudian fayuhibbuhu Jibrilu thumma yunadi fis sama. Maka Jibril pun juga mencintai hamba tadi. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk
penduduk langit. Apa kata Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan oleh kalian. Nah, fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian penduduk langit mencintai si fulan. Pertanyaannya kembali, apakah penduduk langit yang isinya para malaikat itu mampu memberikan pahala? Tidak. Ya, sekali lagi ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Artinya apa? Allah jadikan hamba-hambanya di muka bumi ini menerima dan mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, maka betapa indahnya kalau kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Malaikat cinta kepada kita dan makhluk-makhluk Allah pun juga mencintai kita. Tapi ikhwah fillah, ya, mendapatkan cinta Allah ini juga bukan merupakan hal yang mudah, ya. Kita harus tahu ilmunya dan kita harus tahu amalan-amalan apa yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang dilakukan? Dia akan melakukan hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Dia tidak akan melakukan hal yang bisa menjadikan Allah murka. Ya, ibarat seorang pemuda yang mencintai seorang perempuan. Dia ingin tampakkan hal yang bagus-bagus saja, ya. Ya, hal yang tidak bagus dia tutup-tutupi. Ya, seorang hamba ketika ingin dapat cinta dari Allah, maka dia berusaha melakukan hal yang bagus-bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang hamba tujuannya cinta Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan berpikir, amal yang saya lakukan ini kira-kira Allah cinta enggak ya? Kalau Allah cinta, saya lakukan, ya. Ucapan yang saya ucapkan ini kira-kira mendatangkan murka Allah atau justru malah mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orientasinya kalau kita mencari kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah, hendaklah cinta kepada Allah, ya, atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala menjadi perhatian utama bagi diri kita. Ya, setiap amal yang kita lakukan, ucapan yang keluar dari lisan kita adalah jangan sampai menjadikan Allah murka. Karena dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan riwayat sahih, ya, sungguhnya seorang itu berucap dengan suatu ucapan yang dia tahu ucapan ini mendatangkan ridho dari Allah, tapi dia tidak tahu sampai batas mana ridho Allah itu akan dia dapat, ya. Maka Allah menetapkan baginya ridhonya sampai hari kiamat, ya. Dia tidak tahu sampai batas mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tahu, yang jelas ini bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi, ada orang yang mengucapkan suatu perkataan yang mana perkataan itu bisa memurkakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah murka. Tahu ini perkataan buruk, ya. Tahu ini perkataan yang tidak baik. Tahu ini perkataan yang dilarang, ya. Dan dia tidak tahu sampai batas mana keburukan dari perkataan tersebut. Sampai akhirnya Allah tetapkan kemurkaannya sampai hari kiamat, ya. Ikhwah fillah, Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, mengomentari ayat innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Beliau mengatakan hadza ta'lilun lil amri. Ini sebab diperintahkannya, ya, seorang hamba untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Yaitu apa? Tujuannya mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menafikan kita beramal untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita mencari cinta Allah berarti kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fahadha thawabul muhsin, ya. Inilah balasan atau pahala bagi orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik, yaitu apa? Berupa kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa mahabbatullahi martabatun 'aliyatun 'azimatun. Dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah derajat yang tinggi, yang agung. Sekali lagi, jadikan orientasi amal kita adalah untuk mencari kecintaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan sya'nu kullu sya'ni fi anna Allah yuhibbuka. Yang paling penting itu Allah mencintai kalian, ya. La annaka tuhibbullah, bukan engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama. Maksudnya apa, ikhwah fillah? Karena banyak orang yang mengaku cinta Allah, tapi lisannya, perbuatannya justru malah mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar mengaku cinta kepada Allah, semua orang bisa
bisa mengaku ya. Tapi yang penting apa? Allah cinta ndak sama saya. Ya, Allah suka ndak sama saya. Allah ridho ndak sama saya. Ya. Maka ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana, sebagian perkataan Hasan Al-Basri bahwasanya ayat itu adalah ayat mihnah, ayat imtihan, ayat ujian. Ujian bagi siapa? Mereka yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ya, sebagai bukti apa? Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ayat ini kita akan bahas pada bagian selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan sampai halaman yang 10. Paragraf yang kedua, wa ahsinu. Wa qauluhu, dan firman-Nya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian atau berbuat ihsanlah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ini surat Al-Baqarah ayat 195, ya, menetapkan bahwasanya Allah punya sifat mahabbah. Allah punya sifat cinta, yaitu mencintai orang-orang yang muhsin. Dan ikhwah fillah, bentuk ihsan ini Allah sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sungguhnya Allah menetapkan al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai, kepada segala sesuatu. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah menetapkan ihsan kepada semua perkara. Dengan dalil apa? Yang ayat yang kita bahas ini, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Dan di antara ihsan yang Allah perintahkan, yang pertama adalah al-ihsan fil ibadati lillah. Ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril alaihissalam ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu ihsan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini ya, ikhwafillah ya, jangan diteruskan ya. Melihat Allah kayak apa? Lah, ini sudah mulai kita masuk ke dalam perangkap ya. Sudah paham kita beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jangan diteruskan. Kalau kita tidak mampu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, jika kalian tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Ini ihsan dalam beribadah. Maka kalau orang membawa ihsan ini dalam setiap ibadah, kira-kira ibadahnya tambah bagus atau tambah jelek? Tambah bagus ya. Yang lihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan Allah, yang lihat mertua saja mungkin kita akan memperbagus sholat kita ya, bacaannya dibagus-baguskan. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu kisah yang menarik, terkata sahabat Urwah ya, berumrah atau tawaf bersama sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan sahabat Ibnu Umar ini punya anak perempuan. Ya, kesempatan untuk melamar pada waktu itu. Ya, jadi sahabat Urwah ini ya bilang kepada Ibnu Umar untuk melamar anaknya, sedangkan keduanya dalam kondisi atau dalam keadaan bertawaf. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ya, ketika mendengar lamaran itu, lam yujibhu bisyai'in, beliau tidak jawab dengan suatu apapun. Ya, beliau diam saja. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika fa'tadzara ilaihi. Kemudian setelah lewat ya, ketemu lagi dengan Urwah tadi ya, dan beliau menyampaikan alasannya kenapa kemarin beliau tidak menjawab pertanyaan tadi. Ya, perhatikan ya wahbillah. Wa qala, dan beliau berkata, kunna fit tawaf. Kami ketika tawaf, natakhayalullaha baina ayunina. Kami membayangkan seakan-akan Allah berada di hadapan kami. Ya, ini bentuk ihsan. Ya, seorang mertua ya pas waktu itu dilamar anaknya, ya, dia dalam kondisi ibadah. Ya, tapi karena ihsannya kuat dan ini para sahabat, maka dia tidak memperdulikan perkataan
orang yang melamar tadi. Ini contoh ihsan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi seakan-akan wahfilah, kalau ihsan ini ada pada diri kita dalam ibadah, maka tidak ada yang kita pedulikan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bentuk ihsan yang kedua, al-ihsanu ilal walidain. Berbuat ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu atau kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah, ya. Bagaimana kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua? Yaitu dengan cara apa? Berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, ya. Tidak menyakiti hati mereka, ya, membuat mereka senang, ya, dan mencegah madharat atau bahaya yang bisa menimpa orang tua kita. Dan ikhwafillah, durhaka yang paling kecil, ya, Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, fala taqul lahuma uff. Ya, ini durhaka yang paling kecil. Jangan kalian ucapkan kepada kedua orang tuamu uff atau ah. Ya, maksudnya apa? Perkataan walaupun itu sedikit tapi menyinggung hati orang tua. Ya, makanya cukup dikatakan anak berdurhaka. Ya, kalau semisal apa? Orang tua tidak berani ngomong kepada anaknya. Orang tua sungkan untuk menegur anaknya. Takut kalau anaknya marah kemudian membentak orang tuanya. Nah, ini durhaka yang paling kecil. Ya, apa jadinya kalau seperti yang kasus-kasus di berita itu, ya, orang tua dikelalungi celurit, terus kemudian ada orang tua yang dibunuh, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini ketika kita berbuat baik kepada orang tua, inilah yang namanya ihsan kepada kedua orang tua. Dan ini sekali lagi Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Kemudian ihsan dalam bentuk yang ketiga. Al-ihsanu ila zaujah wal aulad. Ya, berbuat baik atau ihsan kepada istri ataupun juga kepada anak-anak kita. Dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala wa huququhunna wa haqquhunna alaikum, ketahuilah hak mereka istri-istri kalian atas kalian, yaitu apa? Antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan memberikan makan kepada mereka. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bentuk ihsan kepada istri. Dan dalam hadis lain, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berbuat baik kepada anak-anak kita, khususnya kepada anak perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madibtuliya minal banat bisyai'in." Barang siapa diuji, ya, dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan. Ya, ketika seorang diberikan anak perempuan, ya, kemudian dia diuji, entah anak itu nakal, entah anak itu tidak nurut, atau entah anak itu punya kekurangan. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ahsana ilaihinna, maka dia berbuat baik kepada mereka anak-anak perempuan tadi, kunnalahu sitran minan nar. Ya, mereka bisa menjadi tameng daripada api neraka. Ya. Punya anak perempuan itu berat, ya. Apalagi ketika mendidik mereka. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, ya, mereka tutup jilbabnya, ya, mereka di rumah, ya, tapi kita pegangi HP, ya, sehingga mereka keluar kemana-mana, ya, berat. Tapi kalau kita bisa berbuat ihsan kepada mereka, mendidik mereka dengan didikan yang baik, ya, kemudian berbuat baik kepada mereka, ya, tidak menyakiti mereka, memenuhi hak mereka, maka apa kata Nabi? Kunnalahu sitran minan nar. Mereka bisa jadi tameng daripada api neraka. Kemudian bentuk ihsan yang keempat yaitu ihsan il aqarib wal arham, ya. Berbuat ihsan baik kepada kerabat dan saudara kandung, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyambung silaturahim, berbuat baik kepada mereka, ya, memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ada juga al ihsanu ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga. Ini juga diperintahkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan tetangga ini ada 3, ya. Satu, ya, tetangga yang dari kerabat kita atau dari keluarga kita. Maka dia punya hak tetangga, kemudian punya hak kerabat. Yang ketiga punya hak sesama muslim.
Ya, makanya Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya sedekah yang afdal yang harus kita berikan itu kepada siapa wahai Syekh? Ya, kepada keluargamu atau kerabatmu. Ya, karena dengan kerabat kita dapat pahala menyambung silaturahim, yang kedua dapat pahala sedekah. Ya. Yang kedua tetangga kita tapi bukan dari kerabat kita, maka dia punya dua hak. Hak tetangga harus kita muliakan, yang kedua hak sesama muslim. Ya, ketemu salam, kemudian ketika dia butuh bantuan atau nasihat kita beri bantuan atau nasihat. Yang ketiga, ya tetangga yang bukan kerabat kita dan dia non muslim. Ya, maka dia dapat apa? Satu hak, yaitu hak bertetangga. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyampaikan, dan ini contoh kita memuliakan tetangga yang paling kecil yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ausani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Ya, maksudnya Rasulullah mewasiatkan kepadaku. Idza tabakhta, apabila engkau memasak, fa'aktsir minal maraq, perbanyak kuahnya. Ya, sebenarnya hadis ini memberikan isyarat bahwasanya seorang muslim itu harus pintar masak. Iya enggak? Orang enggak mungkin kan moro-moro buat makanan terus kemudian suruh perbanyak kuahnya, langsung besok airnya semuanya. Nah, kira-kira ada rasanya enggak? Enggak ada rasanya gitu. Itu isyarat sebenarnya, ya. Berarti seorang muslim itu paling enggak dia harus tahu masak, tapi bukan wajib loh ya. Kalau wajib nanti semuanya belajar masak semuanya nanti. Fa'aktsir minal maraq, ya, perbanyak kuahnya. Tsummandzur ba'd ahli baitin min jirani, kemudian lihat tetanggamu. Ya, lihat keluarga daripada tetanggamu. Faghrif lahum minha, maka ya berikanlah ya kepada mereka daripada kuahnya tadi. Ya, ini salah satu bentuk ihsan kepada tetangga. Ya, bentuk ihsan yang lain apa? Kita mencegah terjadinya madarat kepada mereka, atau kita tidak menjadi penyebab madarat bagi mereka. Ya, kita seneng murotal semisal. Ya, pagi-pagi habis subuh kita putar murotal, kita keraskan dengan volume maksimal. Ya, mungkin juga tetangga kita masih istirahat. Ya, itu bisa jadi mengganggu mereka. Ya, cukup kita kecilkan. Nah, sekali lagi itu termasuk bentuk apa? Ikram atau memuliakan tetangga. Kemudian ikhwafillah, yang keenam bentuk ihsan yaitu al-ihsanu ilal bahaim. Berbuat baik atau ihsan kepada bahaim, binatang. Ya, dengan cara apa? Bi alla tu'dhiha, kita tidak menyakitinya, wala tukallifha ma yashuk, ya, tidak membebani sesuatu yang tidak dia mampu. Ya, kalau dia binatang yang biasa kita gunakan untuk nampung barang, angkut-angkut, ya kita tidak membebani ya melebihi daripada kekuatannya. Ya, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang ke sebuah tempat, ya, yang mana tempat tadi milik ya salah satu dari sahabat Ansor. Ya. Faida jamalun, maka tiba-tiba ada unta. Falamma ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala unta tadi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanna, unta tadi merengek, ya, istilahnya merengek karena kesakitan. Unta merengek niku pripun ya? Kalau kuda kan tahu kita nggih. Ya pokoknya mengeluarkan suara karena kesakitan. Wa dzarafat ainahu, dan dilihat dari matanya mengeluarkan air mata. Ya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakata. Ya, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi unta tadi, famasaha dhifrahu. Dhifra itu daging di belakang kulitnya, berarti apa? Punuknya nggih. Leher atasnya. Ya, dielus diusap sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasakata, maka unta tadi diam. Ya. Faqala, kemudian Rasul bersabda, man rabbu hadzal jamal? Siapa yang punya unta ini? Liman hadzal jamal, siapa yang tanggung jawab terhadap kepengurusan unta ini, kata Nabi. Faja'a fatan minal ansari faqala li ya Rasulullah. Ya, kemudian datang seorang laki-laki, ya, seorang pemuda mengatakan itu kepunyaanku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bersabda, afala tattaqillah, tidakkah engkau takut kepada Allah? Ya, nasihat Nabi kepada pemuda tadi. Fi hadhil bahimah, ya, pada unta ini atau pada binatang ini, ya. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap binatang ini, allati mallakakallahu iyyahu, yang Allah berikan kamu atau serahkan kamu untuk mengurusinya. Kenapa? Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu. Ya.
unta tadi ya mengadu kepada saya. Ya, berarti ini salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tahu ya, unta tadi mengadu kepada beliau bahwasanya apa? Tujiuhu, unta tadi tidak dikasih makan. Watu ibuhu, dan kamu paksa dia untuk bekerja. Nah, ini berbuat buruk kepada binatang. Maka Rasulullah katakan, afala tattaqillah, tidaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat ya, bahwasanya kepada binatang pun kita harus berbuat baik ya. Bahkan ketika menyembelih ya, kata Rasulullah, fa ahsinul qitlah. Ya, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Dengan cara apa? Ya, diasah sampai tajam dulu, dan jangan kita tampakkan kepada binatang yang mau kita sembelih. Ini ihsan kepada binatang, ikhfilah sekalian. Kemudian ayat selanjutnya, wa aqsitu, dan berbuat adillah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul, mencintai, al-muqsitin, orang-orang yang berlaku adil atau berbuat adil. Sekali lagi ayat ini menetapkan bahwasanya Allah punya sifat mahabbah. Al-qistu atau muqsitin itu adalah adil atau orang-orang yang berbuat adil. Adil di sini mencakup kesemuanya. Ya, baik itu kepada orang muslim maupun kepada orang-orang kafir, orang-orang yang dekat dengan kita ataupun orang-orang yang jauh dari kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." I'dilu. Dan janganlah ya, mendorong kalian apa? Kebencian kalian terhadap satu kaumin mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Ya, setiap kepada semua kaum. Ya, kalau kita membenci sesuatu, janganlah menjadikan kita untuk berbuat tidak adil. Maka perintah Allah, i'dilu, adillah kalian. Ya, kadang orang kalau berselisih, orang bertengkar, ya, kemudian untuk berbuat adil ini sulit, ya, apalagi kalau orang membenci seseorang, ya, untuk berbuat adil ini sulit, ya. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk berbuat adil. Dalam hadis yang marfu riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, innal muqsitina ala manabira min nurin. Nah, perhatikan di sini kelebihan orang-orang yang berbuat adil. Sungguhnya orang-orang yang berlaku adil, bersikap adil, kelak di hari kiamat, ala manabiri min nurin. Mereka berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahman, yang posisinya itu di sebelah kanannya ar-Rahman, kanannya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat selanjutnya, wa kilta yadaihi yaminun. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Ini hadis sahih ya, riwayat Muslim. Maka bagaimana sikap kita? Kita tetapkan Allah punya tangan, dan tangan Allah kanan semuanya. Loh, terus gimana? Sudah mulai gitu. Jangan diteruskan. Kok lo terus gimana? Ya, sudah cukup sampai di situ. Maknanya kita sudah paham. Tangan dua, kanan semua sudah paham. Ya, wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan hal itu adalah perkara bid'ah. Ya, dan bid'ah wa fillah, ya, hati-hati gitu. Salah satu faedahnya nanti di akhiratnya, bahaya nanti di akhirat, yaitu apa? Kita akan diusir dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita melakukan bid'ah atau kita mendukung ya pelaku bid'ah, ya, sehingga mereka bid'ahnya berkembang, ya, maka kita akan ditolak di telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan telaga itu nanti rangkaian daripada kejadian di padang mahsyar. Yang kata Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, 50.000 tahun kita berada di padang mahsyar. Itu berapa kali umur kita? Kalau umur kita 60, berapa kali lipatnya? Ya, 60 tahun saja kita sudah capek di dunia gitu. Apalagi 50.000 tahun dalam kondisi kita tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak pakai sandal, ya, matahari di atas kepala kita. Bayangkan. Makanya ada satu penyejuk di sana, yaitu apa? Telaga Kautsar, yaitu telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kaum muslimin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mampir ke telaganya Nabi dan minum daripada telaga tersebut. Sebutkan dalam riwayat, kalau orang sudah minum ya satu kali daripada telaga Nabi tadi, dia tidak akan haus selamanya. Nah, muncul orang-orang yang dia umatnya Rasulullah, akhirnya diusir oleh para malaikat. Nabi katakan, itu umatku, gitu loh.
Apa kata para malaikat? Ya, kamu tidak mengetahui ya apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Ya, penyimpangan yang mereka lakukan. Ya, makanya rugi nggih wafillah. Ya, diempet dululah semangatnya untuk beramal tanpa ilmu nggih. Ya, artinya kita berusaha berilmu kemudian mengamalkannya ya, dan berusaha kritis dalam amal kita. Ya, kira-kira amal saya ini ada dalilnya enggak toh? Dan ini kan bagian dari kecintaan Allah nggih. Kira-kira kalau kita beramal dengan dalil itu Allah cinta enggak? Pasti cinta ya. Ya. Kalau kita beramal tanpa dalil, tanpa ajaran, bisa jadi itu bukan cinta yang kita dapat, tapi murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah itu kanan semua. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yang mana mereka nanti yang akan duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, ya'diluna fi hukmihim, mereka yang adil dalam memberikan keputusan ya, termasuk di sini para pemimpin yang adil ya, mereka memutuskan dengan keputusan yang adil. Wa ahlihim, dan mereka yang berbuat adil kepada keluarganya. Wa ma walu, dan orang-orang yang mereka diserahi amanah atau urusan dan mereka berbuat adil terhadap urusan tersebut. Ya, ini salah satu di antara pahala orang-orang yang berbuat adil, dan ini termasuk bentuk ihsan. Kemudian ayat yang selanjutnya, famastaqamu, maka selama istaqamu, mereka berlaku lurus, lakum, kepada kalian, fastaqimu lahum, maka berlaku luruslah kalian terhadap mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang lurus ya, mereka yang adil dan tidak berbuat khianat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa ya. Yang mana orang yang bertakwa ini kita sebagaimana tahu pengertiannya ya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya ya, atau orang yang senantiasa berhati-hati daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka takwa ini sekali lagi juga bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Dan ikhwafillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita remehkan kebaikan walaupun kebaikan itu remeh ataupun kecil. Karena kita tidak tahu ya, dari amal apa Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertobat, wa yuhibbu, dan mencintai, al-mutatahhirin, orang-orang yang suka bersuci. Orang yang melakukan dosa, hendaklah dia segera melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, sekiranya penduduk bumi ini tidak ada yang melakukan dosa, maka Allah akan ganti dengan kaum yang mereka berbuat dosa kemudian mereka bertobat. Ya, ini menunjukkan atau isyarat bagi kita bahwasanya tobat itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mutatahhirin, ya, atau orang yang bertoharah, orang yang menjaga kesucian itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menjaga kesucian di sini adalah menjaga kesucian dari hadas atau dari najis-najis secara dohir, ataupun juga najis-najis secara maknawi. Ya, najis secara dohir mungkin kotoran, ya, kemudian najis-najis yang nampak. Adapun najis-najis secara maknawi yaitu penyakit-penyakit hati. Ya, seperti namimah, kemudian ghibah, ya, suudzon dan sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya, fasaufa ya'tillah, fasaufa, maka kelak, ya'tillahu, Allah akan datangkan, biqaumin, dengan satu kaum, yuhibbuhum, yang kaum tadi mereka mencintai Allah, wa yuhibbunahu, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka,
wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang di awal kita sebutkan ya. Jadi mahabbah atau cinta itu ada dua, cinta Allah kepada hambanya dan cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi perhatian sebagaimana perkataan ahli ilmi yaitu apa? Cinta Allah kepada hambanya ya. Kapan Allah mencintai hambanya? Lah itu yang harus kita perhatikan. Ayat ini insyaallah ada pada ayat yang di bawahnya. Kemudian ayat selanjutnya wa qauluhu, dan firman-Nya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, alladzina, orang-orang yang yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilihi, di jalannya, saffan, dalam keadaan bersaf atau berbaris, ka'annahum, seakan-akan mereka, bunyanun, bangunan, marsusun, yang tersusun kokoh. Berarti amalan yang selanjutnya yang bisa mendatangkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah fillah, para ulama ketika menyampaikan masalah dalam berperang di jalan Allah, berperang yang syar'i adalah berperang untuk li'i'la'i kalimatillah. Ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan selain daripada itu, maka itu bukan jihad fi sabilillah. Kemudian ayat selanjutnya wa qauluhu, dan firman-Nya, qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbuna, mencintai, Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian, dzunubakum, dosa-dosa kalian ya, maksudnya mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Ikhwah, ini ayat yang tadi kita sebutkan, yang sebagaimana kata sebagian salaf, yaitu termasuk ayat mihnah, ayat ujian, yang mana kebanyakan orang itu mengaku cinta kepada Nabi ya, tapi secara dohir, secara amaliyah menunjukkan ya ketidakcintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Al Hasan Al Basri rahimahullah beliau mengatakan, idda'a qaumun annahum yuhibbunallah ya, satu kaum itu mereka mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu hadhil ayah mihnatan lahum, maka Allah turunkan ayat ini sebagai bentuk ujian bagi mereka ya, tes bagi mereka. Famanittaba'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna hadza sababun linailihi mahabbatallah, maka ini termasuk sebab seorang itu mendapatkan cinta dari Allah, wa maghfirata dzunubihi, dan juga ampunan terhadap dosa-dosanya, wa alamatun ala sidqi mahabbatihi lillah, dan juga sebagai tanda benarnya atau jujurnya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sekali lagi, sebagai bentuk kita cinta kepada Allah berarti kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tidak ada satu jalan untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, ini tadi kepanjangan dari ayat sebelumnya. Wa qauluhu, dan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, man, barang siapa, yartadda minkum,
ya, murtad di antara kalian, ya, murtad atau irtidad itu keluar dari Islam, an dinihi, dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang sudah tidak peduli dengan agamanya, ya, sudah tidak peduli tentang keimanannya, ya, maka Allah akan datangkan satu kaum, ya, yang mana kaum tadi mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Di antara sifat kaum tadi, ya, yang pertama perhatikan di sini, wahfilah azillatin alal mu'minin, ya, lemah lembut kepada sesama kaum mukminin, aizzatin alal kafirin, ya, keras terhadap orang-orang kafir. Perhatikan di sini, keras tidak mengharuskan kita untuk main bantai sendiri, gitu. Jadi walaupun sikap keras kepada orang kafir tidak menjadikan kita harus main hakim sendiri, ya, ada aturannya di sana. Nah, jadi yang sifat yang pertama, mereka lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin, kaum mukminin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Ya, kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang, kebalik atau tidak? Ya, kepada sesama muslim marah kereng, ya, tapi kepada orang kafir malah munduk-munduk. Nah, ini ada yang sakit dalam diri kita. Ya, berarti kesimpulannya apa? Mungkin kita tidak masuk kepada kaum yang Allah mencintai mereka dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mencintai kita? Kemungkinan tidak. Ya, karena kita keras terhadap orang Islam tapi lunak kepada orang kafir. Ya, apakah kita mencintai Allah? Bohong. Buktinya apa? Kita keras kepada orang beriman tapi justru malah kepada orang kafir, ya, kita lemah lembut. Perhatikan ciri yang ini. Ini insya Allah masuk dalam bagian wala wal barok dan kita akan bahas dalam bab-bab selanjutnya. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berperang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim. Sifat yang ketiga yaitu mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Karena mereka yakin di atas kebenaran, maka mereka terus berjalan. Ya, siapapun orangnya yang mencela, mereka tidak peduli. Nah, inilah sifat orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dzalika, itulah fadlullah, karunia Allah. Yu'tihi, yang Allah berikan, mayyasha, kepada yang Allah kehendaki atau kepada yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Sudah adzan atau kita lanjutkan sampai selesai sebentar? Ya, kita lanjut sebentar, okay. Sedikit menilik perkataan para salaf ikhwah fillah, ya, berkenaan dengan tadi, ukhuwah, ya, adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Berkata Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, qila li Muhammad ibn al-Munkadir, ya, ditanyakan kepada Muhammad bin Munkadir, ya, ayul amali ahabbu ilaik, amal apa yang paling kamu cintai? Ya, kata beliau, idkhalus sururi al mu'min, ya, masukkan kebahagiaan kepada orang-orang beriman. Ya. Jadi amal yang paling cintai oleh beliau apa? Abdullah bin Munkadir, yaitu memberikan kebahagiaan kepada saudara semuslim. Ya. Umar radhiyallahu ta'ala beliau pernah mengatakan, idza razaqakallahu wuddan, apabila Allah merezekikan kepada kamu wuddamri'im muslimin, ya, sifat mencintai sesama muslim, ya, ini rezeki dari Allah, kata beliau, fatamassak bi, pegang itu, ya, karena bisa jadi sifat itu jarang dimiliki oleh orang pada umumnya. Maka ketika Allah memberikan hal itu kepada kita, itu satu anugerah, ya, maka pegang itu. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, khalitil mu'mini biqalbik, khalitil mu'mina biqalbik, ya, pergaulilah orang-orang yang beriman itu dengan hati kalian. Ya, namanya mempergauli dengan hati itu kan lembut, nggih. Ketika lihat saudara kita salah, hati berbicara gimana? Ya, kita akan tasamuh, ya, kita akan memberikan udzur. Atau ada muncul dalam diri kita usaha untuk menasihati saudara kita. Karena kita berlaku dengan hati, maka kita gunakan usaha dengan yang bagus, ya, tidak membentak mereka atau tidak menampakkan kesalahan mereka di depan umum. Wa khalitil fajiri bi khuluqik, sebaliknya pergaulilah orang, wa khalitil fajira bi khuluqik,
dan pergaulilah orang yang fajir, ya, orang yang berdosa dengan akhlakmu. Ya, karena kadang orang berdosa, melakukan dosa itu keras kepala. Ya. Pergauli dengan akhlakmu. Ya. Rasulullah telah banyak mencontohkan kepada kita bagaimana berbuat kepada atau berakhlak kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Ayat yang terakhir, ikhwafillah, wa qaulu, dan firman-Nya, wa huwal ghafurul wadud. Dan Dia Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Al-Wadud lagi Maha Pengasih. Ya, ayat yang terakhir ini ya menunjukkan atau mengisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat wud. Wud itu Maha Pengasih. Ya, kalau yang tadi Allah punya sifat cinta kepada hambanya, yang sekarang Allah punya sifat Maha Pengasih, dan semuanya adalah sifat dari Allah. Kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang tanyakan atau yang kurang paham, monggo silakan. Bismillah. Ustaz, ini Anda pernah dengar dari teman-teman ya, salah satu ikhwan dulu pas Ana awal-awal ngaji, berkaitan dengan itu, ketika ada kerabat yang meninggal atau keluarga besar kita ngadakan selamatan 7 harian, 40 harian, Ana tanyakan bolehkah kita membantu itu. Sebaiknya dibantu acara tersebut walaupun itu bid'ah. Kenapa? Karena untuk mengurangi madorot seperti putusnya silaturahmi, seperti itu misalkan. Okay. Sebetulnya yang benar sikap kita ketika ada acara seperti itu pripun, Ustaz? Ya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Bagaimana sikap kita yang benar dalam hal itu? Okay. Pertama, kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kemudian yang kedua, memang itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang, ya, bahkan sampai ketika hal itu tidak kita ikuti, ya, terjadi pecah di antara keluarga, ya, padahal perintah dalam Islam adalah untuk menyambung silaturahim dan ini wajib, ya. Kemudian menghindari kemungkaran juga wajib, ya. Maka di sana ada dua hal, ya. Dari dua hal itu kita lihat madharat yang paling besar yang mana, ya. Dan setiap orang beda-beda madharatnya, gitu, ya. Dan harus diukur dengan timbangan syar'i, bukan ukur dengan akal kita sendiri, ya. Kadang kita, wah ini madharatnya besar, pokoknya wis, aku tak ikut ya. Wah, sebentar, gimana dulu madharatnya, ya. Kalau madharat tadi sampai memecah belah keluarga, jenengan diusir, tidak dianggap sebagai keluarga, lah ini madharat memang, ya. Ya, maka kita datang di sana boleh sekedar membantu. Tapi ingat, beda antara mudahanah dengan memberikan nasihat. Nah, istilahnya mudahanah itu kok datang ngikut sudah, ya. Tidak ada usaha untuk memperbaiki atau memberikan nasihat sedikit pun. Ya, maka supaya kita tidak tergolong seperti itu, ya, maka sedikit demi sedikit kita kasih nasihat. Ya, bisa dipahami, ya. Ya. Siapa yang bisa kita kasih nasihat? Semisal, oh saya lebih bisa ngomong dengan bapak saya, maka kasih, Pak, sebenarnya uang ini, kalau kita gunakan untuk makan kan lebih bermanfaat, Pak. Toh kita kan juga kekurangan, Pak, gitu loh. Ya, Mbah yang meninggal ini, insya Allah kalau kita doakan sudah cukup. Nah, perkara dia terima atau tidak itu urusan dia. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan dan merubah. Paham? Yang kedua, Ewafillah, dan ini yang perlu jadi perhatian, bid'ah yang terjadi pada acara tersebut, ya, apakah ini bid'ah yang sampai mengeluarkan kita dalam Islam atau cuma sekedar bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam? Ini juga kita bedakan, ya. Karena dalam acara-acara tersebut, ya, kadang ada keyakinan bid'ah yang tidak disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh para salaf, ya. Kalau kita menyelisih ijma, berarti, ya, kita bisa keluar dari keislaman, ya. Contohnya apa? Kembalinya ruh, ya, padahal ruh tidak bisa kembali. Terus nyembelih binatang tujuannya untuk tunggangan. Ini dari mana ini? Dan ini keyakinan sesat seperti ini, gitu, ya. Nah, kalau memang di sana, ya, acara-acara tadi mengandung bid'ah yang mungkaroh yang mau sampai mengeluarkan dari Islam, ya, maka ahsan kita tidak hadir, tapi dengan cara menasihati yang baik. Salah satu contohnya mana?
hadir sebelum acara atau sesudah acara, atau hadir pas acara kita memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Ya, kira-kira pertanyaannya sekarang nih, kita tidak datang, pas ada acara datang, ya maaf Pak, saya tidak bisa ikut acara, ya, karena mungkin ada keperluan. Sambil kita tempelkan, dibuka isinya 5 juta, senyum tidak kira-kira? Senyum kan? Nah, ketidakdatangan kita pasti dimaafkan kok. Nggih. Ya, lah ini trik saja atau cara saja nggih. Ya, insyaallah antum lebih tahu dengan kondisi keluarga antum. Ya, ketika antum sudah paham kondisi keluarga antum dan tidak tahu solusi, maka bisa ditanyakan kepada para ustadz atau ahli ilmu. Wallahu taala alam. Mungkin sedikit ini nggih bisa membantu agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.